Hukum perlindungan konsumen pada mata kuliah kita di hukum bisnis dan perbankan. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Apa yang dimaksud konsumen itu? Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Ini yang dimaksud konsumen. Hukum perlindungan konsumen ada keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usaha untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Menurut Profesor Dr. Mukhtar Kusumaatmadja, hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup masyarakat. Dasar hukum perlindungan konsumen terdapat dua instrumen hukum yang penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang pertama Undang-Undang Dasar 1945 ini mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan sebagai sistem pembangunan ekonomi yang demokratis, sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Undang-undang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Lahirlah undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UPK, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen. Batasan hukum perlindungan konsumen sebagai bagian khusus dari hukum konsumen. Dan dengan penggambaran masalah yang telah diberikan di muka tadi adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat. Pada umumnya, hukum umum yang berlaku dapat pula merupakan hukum konsumen. Sedangkan bagian-bagian tertentunya yang mengandung sifat-sifat membatasi, mengatur syarat-syarat tertentu, perilaku kegiatan usaha, dan atau melindungi kepentingan konsumen, merupakan hukum perlindungan konsumen. Kegiatan perlindungan konsumen seperti halnya pengaturan perilaku persaingan tidak wajar, monopoli atau oligopoli dari pengusaha diakui berfungsi sebagai dorongan efisiensi dalam kegiatan usaha dan kesejahteraan masyarakat. Upaya perlindungan konsumen mendapat porsi yang seimbang dengan perlindungan pada pengusaha yang jujur dan beretikat baik serta mencegah berbagai perilaku kegiatan usaha yang menimbulkan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Purba dalam bukunya menguraikan konsep hubungan perilaku usaha dan konsumen, mengemukakan bahwa kunci pokok perlindungan hukum bagi konsumen adalah bahwa konsumen dan pelaku usaha saling membutuhkan. Produksi tidak ada artinya kalau tidak ada yang mengkonsumsinya,
dan barang yang dikonsumsi secara aman dan memuaskan. Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seseorang konsumen dapat mengajukan perlindungan hukum adalah Undang-Undang 45, Pasal 5 ayat 1, Pasal 21 ayat 1, Pasal 27, dan Pasal 33. Bukan hanya Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen saja, melainkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang juga mengatur tentang perlindungan konsumen. Jadi, Indonesia dalam peraturan perundang-undangan telah secara tegas dan jelas mengatur tentang perlindungan konsumen ini. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang 1. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud ya tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikan. Di pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 perlindungan konsumen membahas tentang 5 asas perlindungan konsumen. Asas perlindungan konsumen antara lain ada asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, dan kelima asas kepastian hukum. Asas manfaat yaitu mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. 2, ada asas keadilan. Partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil. Yang ketiga ada asas keseimbangan. Ini memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual. Yang keempat ada asas keamanan dan keselamatan konsumen. Ini memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Kelima, ada asas kepastian hukum. Baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraannya perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Tujuan perlindungan konsumen ini adalah pertama, untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan serta kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan atau jasa. Kedua, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, serta akses untuk mendapatkan informasi. 5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. 6. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 di Pasal 1 Ayat 1. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan dan berbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi batasan-batasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
pencipta atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Perbedaan hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah bahwa hukum konsumen ini bersifat umum. Ya. Bersifat umum ini terkait penyediaan barang dan atau jasa. Bersifat umum ya. Sedangkan hukum perlindungan konsumen ini lebih khusus mengatur dan melindungi konsumen dalam kaitannya penyediaan barang dan atau jasa yang ada di masyarakat. Pentingnya perlindungan terhadap konsumen, hukum perlindungan konsumen sangatlah penting bagi pihak penjual selaku pelaku usaha karena dapat mencegah penjual melakukan hal-hal yang dilarang dalam hukum dan juga dapat mencegah ruginya pihak pembeli, yaitu selaku konsumen. Konsumen ada konsumen antara dan konsumen akhir. Konsumen akhir ya adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk. Sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Subjek dan objek dari perlindungan konsumen. Subjek hukum perlindungan konsumen adalah konsumen yang diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan pelaku usaha yang diatur di pasal 1 ayat 3. Sedangkan cakupan objek yang menjadi cakupan dalam hukum perlindungan konsumen adalah penggunaan barang dan atau jasa. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, damai, yang sejahtera, dengan tanpa adanya pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum lainnya seperti pembunuhan, penipuan, dan lain sebagainya. Kenapa ini konsumen harus dilindungi? Pertama, untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian dan atau jasa. Ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Berikut ada 4 contoh kasus perlindungan konsumen. Ada kasus Indomie di Taiwan, terus ada maraknya penjualan bakso celeng, ketiga penggunaan formalin pada ikan asin, dan kasus pada kembalian uang Alfamart. Kasus Indomie di Taiwan. Kasus Indomie yang mendapat larangan untuk beredar di Taiwan karena disebut mengandung bahan pengawet yang berbahaya bagi manusia dan ditarik dari peredaran. Untuk menyikapi hal tersebut, PT Indofood Sukses Makmur mencantumkan segala bahan dan juga campuran yang digunakan dalam bumbu produk Indomie tersebut sehingga masyarakat atau konsumen di Taiwan tidak rancu dengan berita yang dimuat di beberapa surat kabar atau pers di Taiwan yang menyatakan zat yang terkandung dalam Indomie adalah metil parahidroksibenzoat dan benzoic acid atau asam benzoat. Kedua zat tersebut biasanya hanya boleh digunakan untuk membuat kosmetik. Kemudian berdasarkan rilis resmi dari Indofood Sukses Makmur selaku produsen Indomie menegaskan
produk mie instan yang diekspor ke Taiwan sudah memenuhi peraturan dari Departemen Kesehatan Biro Keamanan Makanan Taiwan. BPOM juga telah menyatakan bahwa Indomie tidak berbahaya. Dua, ada maraknya kasus bakso celeng. Sebuah ruko dijadikan tempat produksi bakso oplosan daging sapi dengan babi hutan di pasar A. Ini digerebek polisi. Polisi menyita barang bukti berupa 40 kg daging babi hutan, daging ayam seberat 60 kilo, daging ayam yang sudah dicampur dengan daging celeng ini seberat 4 kilo, dan 1 unit penggilingan daging kasar, 1 unit penggilingan daging halus, dan 1 buah freezer. Penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat Bogor tentang adanya tempat usaha bakso yang menggunakan bahan campuran babi hutan. Yang ketiga, penggunaan formalin pada ikan asin. Ikan asin yang dijual di pasar tradisional di kota A terbukti mengandung bahan pengawet berbahaya, yaitu formalin. Bahan kandungan formalin di ikan asin tersebut terbilang cukup tinggi. Dari 20 sampel dari 3 jenis ikan asin, dari uji lab diketahui kandungan formalin mencapai di atas 100 ppm. Artinya dari 1 kilogram olahan perikanan tersebut terdapat 1 miligram kandungan formalin. Penggunaan formalin sendiri sudah dilarang dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012. Penggunaan bahan pengawet mayat ini bisa menimbulkan dampak serius bagi kesehatan. Dua, kasus kembalian uang Alfamart. Ini sengketa antara Mustole dan PT Sumber Alvaria Trijaya atau PT SAT, tempatnya Alfamart ya. Mustole ingin menggunakan haknya untuk mengetahui informasi mengenai penggunaan uang kembalian yang didonasikan melalui Alfamart kepada beberapa yayasan sosial. Memang uang kembalian tersebut tidak dikategorikan sebagai barang yang dikonsumsi. Namun upaya Alfamart untuk menjadi penghubung antara yayasan sosial dengan konsumen yang ingin berdonasi dapat dikategorikan sebagai jasa. Sebagai pelaku usaha, berdasarkan pasal 7 butir B, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, PT SAT berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Oleh karena itu, hasil dari jasa pengumpulan donasi yang dilakukan oleh PT SAT melalui kasir Alfamart wajib dilaporkan penggunaannya secara benar, jelas, dan jujur. Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang maksud benar, jelas, dan jujur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Contoh perlindungan hukum yang diberikan satu negara mempunyai 2 karakter, yaitu memiliki sifat preventif dan sifat proaktif. Sifat preventif ini adalah biasa ya, disebut dengan prohibited. Dengan sifat proaktif itu berupa hukuman. Contoh perlindungan hukum yang paling nyata ialah ada institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penuntasan perselisihan di luar pengadilan atau non-litigasi. Perlindungan hukum di Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu perlindungan hukum hak-hak konsumen atau pelanggan dan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual.
Sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen adalah satu, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Kedua, hak untuk memilih barang dan atau jasa, serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Tiga, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Keempat, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Kelima, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. Keenam, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Ketujuh, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. 8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Berikutnya, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Kewajiban konsumen sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen ini berkewajiban untuk pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Kedua, beretikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. Ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Ciri-ciri konsumen mandiri antara lain, dia sadar akan harkat dan martabat konsumen, mampu untuk melindungi diri sendiri dan keluarganya. Kedua, dia mampu menentukan pilihan barang dan jasa sesuai kepentingan, kebutuhan, kemampuan, dan keadaan yang menjamin keamanan, keselamatan, kesehatan konsumen sendiri. Ketiga, jujur dan bertanggung jawab. Keempat, berani dan mampu mengemukakan pendapat serta berani memperjuangkan dan mempertahankan hak-haknya. Kelima, berbudaya dan sadar hukum perlindungan konsumen. Konsumen itu wajib waspada antara lain teliti sebelum membeli. Biasakan belanja sesuai rencana. Yang kedua, ketiga, memilih barang yang bermutu dan berstandar yang memenuhi aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan. Keempat, perhatikan label, keterangan barang dan masa kadaluarsa. Kelima, krisis terhadap iklan dan promosi, dan jangan mudah terbujuk. 6. Membeli sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Thanks. Barakallahu fikum. Materi saya tentang hukum perlindungan konsumen. Mungkin adik-adik ada yang ingin ditanyakan.